tema kita kali ini yaitu birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Umar ibn Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kemudian setelah keduanya datang menghadap, Nabi berkata pada keduanya, "Wahai Umar, wahai Ali, suatu saat akan datang pada zamanmu seorang anak muda, dia taat kepada Allah dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Dia berasal dari Yaman dan akan aku beritahu cirinya. Cirinya di telapak tangan kanannya ada tanda bulatan putih. Nanti kalau kalian bertemu dengan orang ini dan kalian insya Allah akan dipertemukan dengan pemuda yang taat ini, pemuda yang berbakti kepada ibunya ini nanti di depan Ka'bah. Dan nanti ketika kalian bertemu dengan pemuda ini, jangan lupa kalian berdua minta doa darinya. Minta doa darinya dan minta Allah mengampuni dosa-dosa kalian lewat lisannya pemuda yang berbakti kepada ibunya ini." Nah, sekarang kita beralih ke sisi yang lain. Di sebuah daerah yang bernama Qarn, Qaf, Ra, Nun, Qarn, ada tinggal seorang pemuda dengan ibunya. Ibunya ini buta matanya, lumpuh kakinya. Nah, pemuda ini punya pekerjaan atau kerjanya sehari-hari, aktivitasnya dia adalah menggembala domba. Dan hasil dari menggembala domba orang lain itu dipergunakan untuk biaya hidup mereka berdua sehari-hari. Dan itu cukup hanya untuk makan sehari mereka berdua. Suatu ketika pemuda ini bernama Uwais Al-Qarn. Kita maklum kalau orang dulu biasa suka namanya itu kemudian disambung dengan nama daerahnya. Nama aslinya Uwais, karena berasal dari Qarn maka dinamai atau ditambahi katanya di belakang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais ini seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah, juga sangat berbakti kepada ibunya. Suatu saat ibunya ini manggil Uwais, "Wahai putraku sayang, ada satu keinginan ibu yang ibu sampai hari ini belum bisa menunaikannya. Dan ibu minta kepadamu supaya engkau mengajak ibu ke sana." Uwais makin bertanya-tanya, "Apa ibu? Ibu mau kemana?" "Nak, kalau tidak memberatkan dirimu, maka ibu akan ngomong." Terus kata Uwais Al-Qarni, "Tidak ibu, ini demi Allah tidak akan memberatkanku." "Baik," kata ibunya. "Wahai Uwais, sesungguhnya ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Oleh karena itu, Uwais Al-Qarni dan ibunya ini, mereka berdua masuk dalam kategori orang yang miskin. Untuk pergi, Qarn itu letaknya di Yaman. Untuk pergi dari Yaman menuju Makkah Madinah itu, kalau seandainya di kilometerin,
maka itu perjalanannya seperti kata gurunya anak saya, Hanifah Salsabila Putri Habibi, perjalanan dari Yaman menuju Makkah itu kira-kira perjalanan jalan kaki dari Jakarta sampai ke Surabaya. Subhanallah. Dan Uwais Al-Qarni tidak punya kendaraan pada saat itu. Tentu yang paling canggih adalah onta. Onta apa unta? Onta adalah kendaraan tercepat ketika itu. Belum ada sepeda motor, mobil, bus, kereta, apalagi pesawat terbang. Belum ada kapal air dan seterusnya. Ya, udah bisa nih, udah bisa. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni ini dia punya tubuh yang kurus, mungkin karena gizinya kurang, jadi postur tubuhnya itu tidak segemuk saya. Dia punya postur tubuh kurus. Uwais Al-Qarni kemudian membeli seekor anak sapi. Anak sapi ini setiap hari dia gendong. Dari rumahnya dia gendong menuju ke bukit yang agak jauh dari rumahnya. Kira-kira kalau jalan kaki itu sekitar 5 kiloan. Jadi sehari itu dia menggendong anak lembu atau anak sapi itu dari rumahnya sampai ke bukit. Kemudian dari bukit dia gendong lagi sampai rumahnya. Terus tiap hari. Sampai-sampai dia dikira orang gila sama para tetangganya, sama penduduk yang ada di sekitar situ. Wes, kamu udah gila, bawa anak sapi ke atas bukit, dibawa pulang lagi, besok dibawa lagi, dibawa pulang lagi. Ternyata mereka tidak mengetahui maksud dan tujuan mengapa Uwais Al-Qarni melakukan hal tersebut. Uwais Al-Qarni, anak-anakku sekalian, kaum muslimin dan muslimat, melakukan hal tersebut, menggendong anak sapi dari rumahnya menuju bukit, dari bukit menuju rumahnya. Begitu setiap hari sampai 1 tahun. Nah, begitu 1 tahun, apa yang terjadi? Sapinya semakin tumbuh, semakin besar, dan ternyata tubuh Uwais Al-Qarni, otot-ototnya, tulang-tulangnya semakin kuat. Kenapa Uwais Al-Qarni melakukan hal tersebut? Karena dia maklum, dia tidak punya onta, tidak punya onta untuk berangkat dari Yaman, dari Qoran menuju Makkah Madinah. Maka dia persiapan untuk menggendong ibunya. Luar biasa. Zaman sekarang mana ada anak muda atau seorang anak dia jalan kaki gendong ibunya dari Yaman ke Makkah atau dari Jakarta ke Surabaya. Nggak ada zaman sekarang. Ini sebagai bentuk pengabdian baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Pada waktu yang tepat kemudian mereka berdua melakukan perjalanan. Mereka pamit dengan para tetangga kiri kanan depan belakang. Kemudian Uwais Al-Qarni berangkat dengan menggendong ibunya. Ibunya dibopong di belakang, kemudian sambil di tangan kirinya membawa perbekalan mereka berdua untuk di perjalanan. Beberapa saat mereka ketemu dengan padang pasir yang panas. Kalau malam dingin, kalau siang panas, sore pun panas, jarang ketemu air. Kalau sekarang kan jalan enak, pesawat jauh sampai dari Jakarta ke Mekah itu atau ke Madinah itu cuma 9 jam. Subhanallah. Uwais Al-Qarni jalan dari Yaman, dari Qoran menuju Makkah, jalan kaki. Jakarta, Surabaya, hitung sendirilah berapa kilometer. Nah, kemudian ketika keduanya telah sampai di kota Mekah dan mereka melakukan tawaf, Uwais Al-Qarni sambil menggendong ibunya, dia tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali.
sambil membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Nah, ketika mereka berdua sedang melakukan tawaf ini, kemudian ibunya Uwais Al-Qarni menangis sejari-jarinya. Kemudian Uwais, ketika ibunya menangis, dia kemudian berdoa kepada Allah. Tentunya dengan tidak mengangkat tangan, karena tangannya memegang ibunya. Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa ibuku seluruhnya. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa ibuku, ya Allah. Ketika Uwais mengucapkan kalimat doa seperti itu, kemudian ibunya nambah nangis, nambah kencang. Ketika ibunya sudah agak reda nangisnya, kemudian ibunya bertanya, wahai Uwais, apa yang kau minta dariku? Kata Uwais Al-Qarni kepada ibunya, ibu, cukup ridhomu yang aku minta dari dirimu. Kemudian ibunya mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, ya Allah, mulai detik ini aku berikan ridhoku sepenuhnya kepada anakku Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Seorang anak yang berbakti dengan cara yang demikian, sampai-sampai Nabi sendiri berkata kepada Umar dan Ali bahwasanya Uwais Al-Qarni itu manusia bumi, tapi dia juga menjadi penduduk istimewa langit. Manusia bumi, tapi dia penduduk langit. Orangnya di bumi, tapi orangnya juga ada di langit. Mikir sendiri dah. Berapa menit? Kenapa dikatakan demikian? Sebetulnya banyak rentetan peristiwa. Ada satu peristiwa ini yang menggemparkan seluruh Yaman. Ketika Uwais Al-Qarni wafat, banyak orang di situ disebutkan dalam riwayat ada sekitar 500 orang, entah dari mana datangnya. Di rumahnya Uwais Al-Qarni udah siap ada orang yang memandikan jenazahnya, udah siap ada orang yang mengkafaninya, udah siap ada orang yang menyolatinya, udah siap ada orang banyak yang menguburkan jenazahnya. Sampai-sampai tetangga dekatnya Uwais Al-Qarni saling bertanya-tanya mereka. Tetangga-tangganya pada bertanya, hai Fulan, apakah kamu tahu mereka? Oh, saya nggak kenal. Tanya, hai Fulan, apakah kamu tahu siapa mereka? Oh, saya nggak tahu. Ketika ada seorang yang alim di antara mereka penduduk Yaman itu, tetangganya Uwais Al-Qarni, ketika mereka bertanya kepada salah seorang dari kumpulan orang yang bersiap-siap melakukan serangkaian upacara di hari kematiannya Uwais Al-Qarni tadi, salah seorang ini bertanya, wahai bapak dan semuanya ini dari mana? Ketika ditanya, sesungguhnya kami adalah para malaikat